Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sampai di video chapter 15, part yang ketiga. Sekarang kita akan membahas cost of issuing stock ya. Sebelumnya kita sampai di sini ya teman-teman, ketika terakhir itu adalah ketika kita menjual saham, tapi ditukarnya bukan dengan cash dibayarnya ya, tapi dibayar dengan properti atau dengan aset lainnya yang bukan cash gitu. Nah, sekarang ini adalah biaya-biaya yang terkait dengan ketika kita mengeluarkan stok atau shares ya. Ini namanya shares nih, saham. Nah, direct cost incurred to sell shares, jadi biaya-biaya langsung yang terkait ketika kita menjual saham adalah ada underwriting cost, ada accounting and legal fee, printing cost, and taxes. Nah, biaya-biaya ini dikurangi dari jumlah yang kita terima dari penjualan sahamnya. Jadi misalnya kita jualan saham totalnya nominalnya 1 juta rupiah gitu ya, tapi ternyata ketika menjual itu ada biaya underwriting, accounting, bla bla bla, ini ada pajaknya juga. Misalnya anggapnya 20.000 gitu ya. Berarti yang dicatat adalah sahamnya 980.000 kayak gitu ya. Jadi net udah dikurangi biaya-biaya. Nah, sekarang kita akan masuk ke subjek baru, yaitu reacquisition of shares. Ini artinya adalah ketika teman-teman membeli kembali saham yang sudah dijual sebelumnya. Jadi reacquisition, akuisisi kan membeli ya. Mengakuisisi ada re di sini, berarti membeli kembali gitu. Jadi sebelumnya perusahaan sudah menjual saham nih, sudah beredar di pasar, tapi one day perusahaan mau membeli saham yang sudah beredar itu. Jadi dia beli sendiri sahamnya kayak gitu ya. Nah, alasannya biasanya apa sih kenapa perusahaan mau beli lagi saham yang sudah beredar? Nah, ini adalah beberapa motifnya, bisa teman-teman baca. Provide tax efficient distribution of excess cash to shareholder. Jadi ada faktanya, ada apa sih namanya? Ada fenomenanya gitu ya, kalau ternyata jual saham ke yang perusahaannya lagi itu lebih murah nih, misalnya pemegang sahamnya itu yang mau ngejual gitu, dan ternyata pajaknya lebih murah daripada dia jual ke orang lain kayak gitu. Atau perusahaan itu ingin meningkatkan earning per share dan return on equity, ROE dan EPS-nya. Ya, gimana bisa meningkatkan EPS? Teman-teman masih ingat nggak rumus EPS? Earning per share, berarti kan earning atau net income ya dibagi share. Seperti namanya ya, share outstanding. Share outstanding adalah jumlah saham beredar. Nah, EPS ini adalah angka yang biasanya sangat menarik untuk investor. Semakin tinggi, berarti artinya adalah tingkat pengembalian ketika kita menanam saham di suatu perusahaan itu semakin bagus gitu ya. Jadi EPS yang tinggi itu yang dicari investor. Nah, ketika perusahaan ingin meningkatkan EPS, maka salah satu strateginya adalah dia beli lagi sahamnya untuk mengurangi yang di bawah ini, share outstanding. Karena kalau kita beli saham lagi perusahaan sendiri, berarti share outstanding-nya berkurang dong, ya nggak? Misalnya saham beredar tadinya 1.000, sama perusahaan dibeli 20 gitu. Berarti nanti saham beredar di pasar akan berkurang jadi 980. Nah, kalau share outstanding turun, berarti EPS-nya akan naik, dengan asumsi earning-nya sama gitu ya. Kurang lebih gitu. Kemudian ada lagi motif kenapa perusahaan membeli lagi sahamnya sendiri gitu ya. Provide shares for employee compensation contract or to meet potential merger needs. Jadi, dia mau ngasih sahamnya itu buat kompensasi karyawannya atau untuk memenuhi kebutuhan merger. Misalnya dia mau merger dengan perusahaan lain dan ada syarat-syarat tertentu gitu ya terkait share outstanding dan sebagainya, maka dia beli lagi sahamnya. Atau ada lagi motif toward takeover attempts or to reduce the number of shareholder. Dia pengen mengurangi jumlah pemegang sahamnya. Jadi dia berpikir misalnya perusahaan, oh pemegang saham saya sudah terlalu banyak nih, sudah kontrol mereka sudah sangat kuat di perusahaan. Jadi dia tuh perusahaan itu pengen mengurangi kontrol atas perusahaannya gitu. Jadi dia nggak mau terlalu banyak orang yang punya saham dia gitu, bisa. Atau make a market in the shares. Jadi dia pengen menciptakan pasar untuk sahamnya gitu. Jadi untuk membuat nanti kayak sahamnya lebih atraktif gitu, dia beli dulu gitu kan, nanti kan dia jual lagi di masa depan ketika kondisinya sudah lebih baik gitu misalnya. Oke, nah saham perusahaan yang dibeli lagi oleh perusahaan itu sendiri namanya treasury shares. Teman-teman pasti pernah dengar ya, treasury shares. Nah, ketika mencatatnya itu ada 2 method, yaitu cost method dan par or stated value method. Dan jangan lupa ya, treasury shares ini mengurangi equity, kan tadi kita
ada tuh di halaman berapa ya? Equity itu kan terdiri dari share capital, ya, share capital ada dua ya, ada ordinary, ada preference, kemudian ada return earning, ya kan? Nah, nanti di sini bawahnya ada treasury shares. Nah, treasury ini mengurangi ya, teman-teman. Kalau ini kan yang dua menambah, ini menambah, ini menambah. Treasury shares itu mengurangi, nanti ada lagi dividen. Dividen itu juga mengurangi. Itu ya. Kalau kita bayar dividen, maka mengurangi modal. Oke. Langsung aja kita ke contoh ya, biar lebih kebayang. Ini dia illustration-nya, Pacific Company, dia mengissue 100.000 lembar saham. Dia sudah issue 100.000, harganya $1 per value. Ordinary shares at price $10 per share. Artinya apa? Harga parnya 1, nilai parinya 1, harga pasarnya 10. In addition, it has return earning 300.000. Jadi ini dia menggambarkan posisi perusahaan dulu ya, belum ada jual beli apapun. Jadi ini bentuk tampilan di neraca ya. Ini bentuk tampilan equity di neraca. Pertama kita tampilkan share capital, share premium, baru return earning-nya. Nah, cara menampilkan share capital seperti ini ya. Misalnya dia ordinary, share capital ordinary, lalu pasti nanti ada harganya. Jadi teman-teman bisa cek laporan keuangan, pasti nanti ada harga parnya. Kalau misalnya dia ada parnya ya, kalau no par ya nggak ada. Nah, $1 par, terus berapa yang issued? Dia akan jelaskan ada berapa lembar saham yang issued. Ternyata sudah ada 100.000 yang issued and outstanding, sudah di-issue dan sudah beredar, sudah dibeli orang. Kemudian dia punya share premium dan punya return earning. Jadi total equity-nya adalah $1.300.000. Bukan rupiah, dolar. Nah, kemudian di case selanjutnya adalah on January 2020 nih ya, Pacific acquires 10.000 of its shares. Jadi kalau ada kata-kata nih, acquire 10.000 of its itu kan berarti kepunyaannya dia sendiri ya. Dia beli sahamnya sendiri 10.000 lembar seharga $11 per lembar saham. Maka jurnal pembeliannya adalah treasury shares pada cash. Kebalikan ya, kalau jual kan jurnalnya gini. Kalau kita jual saham kan jurnalnya cash pada share capital. Ini kan kita jual ya. Kalau jual saham berarti kita dapat uang, ya enggak? Nah, ini kebalikannya, kita beli saham sendiri, maka cashnya dikredit, debitnya bukan share capital ya, tapi treasury shares. Jadi harus dibedakan, bukan share capital lagi, karena ini untuk menandakan bahwa ini saham kita sendiri loh, gitu ya. Yang dibeli itu saham sendiri, bukan saham perusahaan orang lain. Kalau kita beli saham perusahaan orang lain, maka masuknya ke investment. Ingat ya teman-teman, bukan masuk ke equity. Beda ya, kalau kita beli saham perusahaan lain, berarti kita menanamkan modal di perusahaan lain dan jadi investasi kita. Tapi kalau kita beli saham perusahaan sendiri, maka itu menjadi treasury shares yang mengurangi modal kita gitu ya, kebalikan. Oke, jurnalnya gampang ya. Treasury shares pada cash, angkanya cukup kalikan harga dengan jumlahnya, 10.000 dikali 11. Nah, kemudian nanti tampilannya akan berubah seperti ini. Tadinya kan begini, kita balik dulu ya. Nih, ini yang pertama sebelum ada treasury, 1.300.000. Setelah ada treasury, ternyata dia mengurangi. Less cost of treasury shares, 10.000 shares, 110.000, jadi tinggal 1.190. Gitu ya, teman-teman. Pokoknya treasury shares itu mengurangi equity. Nah, sekarang ada dua kondisi. Ketika kita menjual treasury shares. Jadi, saham yang sudah dibeli boleh nggak dijual lagi? Boleh. Kan tadi kita sudah beli nih. Udah beli 10.000 dengan harga 11. Nah, one day, misalnya sebulan kemudian, setahun kemudian, dia mau jual lagi nih treasury shares. Boleh. Dan cara cara pencatatannya ada dua macam, yaitu above cost dan below cost. Kapan above cost? Above cost adalah kalau kita jual lebih mahal daripada harga belinya. Tadi kan kita beli $11 ya, makanya kalau ada soal, teman-teman harus ingat harga belinya. Kita beli $11. Nanti kalau dia jual 12, berarti ada gain di situ. Tapi kalau kita jual lebih rendah, maka nanti ada semacam loss gitu ya. Kita lihat gimana pencatatannya. Nah, ini both baik above atau below, dia increase total asset and equity. Ya, dia akan meningkatkan total asset dan equity. Kenapa? Karena kalau kita jual saham kan cashnya naik, share capital naik, jadi dua-duanya naik gitu ya. Nah, ini kalau kita jual above cost, Pacific acquired 10,000 treasury shares at $11 per share. Nah, it now sells 1.000. Jadi tadi kan dia beli 10.000, ingat ya teman-teman. Kemudian dia jual 1.000, harganya 15. Berarti dia untung $4 ya. Nah, jurnalnya kayak gimana? Ternyata selisihnya masuk ke share premium treasury.
Gampang ya. Kalau misalnya kita jual saham biasa kan share premium ordinary. Kalau saham preference share premium preference gitu ya. Nah, kalau ini kita jual treasury berarti share premium treasury gitu ya, gampang. Cashnya adalah 15.000 dapat dari $15 dikali 1.000. Kemudian treasury shares-nya adalah 11.000 dapat dari mana? Karena tadi kan dia beli $11 ya. Berarti 11.000. Nah, selisihnya adalah share premium. Jadi teman-teman harus ingat harga belinya, kemudian harga jualnya berapa, gitu ya. Sekarang kalau below cost, kalau kita jual di bawah $11. Nah, di sini case-nya adalah 8. Bagaimana pencatatannya? Ternyata cukup dibalik aja, share premium yang tadinya dikredit, sorry. Ini ya. 4.000. Nah, sekarang pindah ke debit gitu ya. Nah, tapi teman-teman harus memperhatikan ini dia jual di Maret 10, ya enggak? Sedangkan selanjutnya dia jual di Maret 21, berarti dia sudah punya saldo nih. Sudah punya saldo share premium 4.000, maka dia bisa masukkan kerugiannya di share premium di sini. Jadi kalau digambar di account-nya ya, teman-teman, ini kan share premium. Di tanggal 10 sudah ada 4.000. Nah, di tanggal 21 dia rugi 3.000, berarti masih ada sisa 1.000 dong. Nah, di sini ya. Nah, gitu. Jadi masih ada sisa. Gimana case-nya kalau dia begitu pertama kali jual langsung rugi? Nggak bisa teman-teman catat share premium di sini. Ya. Karena kita nggak punya saldo, ibaratnya kita harus punya cadangan dulu nih, gitu. Nah, sini akan ada case-nya. Oh ya, ini sudah digambarkan di sini. Ya, persis ya yang saya tulis di account-nya. Jadi di Maret 10 dia jual below above cost, dapat untung 4.000. Selanjutnya dia jual rugi. Nah, kerugiannya dia bisa ambil dari sini. 3.000, maka keuntungannya sisa 1.000. Nah, assume that Pacific sells an additional 1.000 shares at 8. Nah, misalnya di April, selanjutnya kan ini Maret, April dia jual lagi. Jualnya jual rugi lagi 8. Maka catat ya, cash 8.000, 8 kali 1.000. Kemudian treasury shares-nya kan berarti 1.000 kali 8, 11.000, ya nggak? Kan harganya masih 11 tuh. Berarti dia ruginya 3.000, benar nggak? Nah, 3.000, sedangkan kita hanya punya cadangan 1.000 di sini. Cadangan keuntungan, maka caranya adalah 1.000-nya kita ambil dari share premium, sisa yang 2.000 kita ambil dari laba ditahan. Ini ya teman-teman. Semoga nggak bingung nih. Intinya gini, kalau kita menjual treasury shares, itu ada dua kemungkinan, ada untung dan ada rugi. Untung adalah ketika kita jual di atas harga belinya, rugi adalah ketika kita jual di bawah harga belinya. Nah, untuk mencatat rugi, kerugian itu harus diambil dari share premium. Kalau kita nggak punya saldo share premium, maka kita ambil dari return earning. Itu sih konsepnya, ya. Nanti insya Allah kalau udah latihan soal akan lebih paham dan lebih ini ya, lancar ngerjain gitu. Nah, ini adalah retiring the treasury shares. Ketika perusahaan meng-cancel treasury shares-nya, efeknya adalah reduction in the number of share of issued share. Jadi hasilnya adalah berkurangnya jumlah saham yang di-issued gitu ya. Nah, itu tadi sekilas tentang treasury share. Sekarang kita move ke preference shares atau saham preference. Tadi teman-teman udah belajar ada jenis saham kan, ada ordinary, ada preference. Nah, apa sih bedanya preference sama ordinary? Nah, ternyata preference itu punya hak yang lebih daripada si ordinary, tapi dia juga ada konsekuensinya, dia punya hak yang dikurangi kayak gitu. Nah, kenapa bisa preference? Karena harganya beda dengan ordinary. Misalnya teman-teman beli saham ordinary itu 1.000 per lembar, preference itu bisa 3 kali lipatnya, bisa 3.000, bisa 5.000, bisa pokoknya harganya jauh gitu ya. Nah, kenapa orang mau beli saham preference? Karena dia punya hak ini, teman-teman. Preference as to dividend. Jadi, pemegang saham preference itu mereka punya hak untuk menerima dividen lebih dulu dari pemegang saham biasa. Karena dividen itu kan terbatas ya. Jadi, misalnya perusahaan membagikan 1 juta, kalau sudah habis di preference shares, pemegang saham preference, maka nanti pemegang saham biasa nggak kebagian gitu ya. Jadi kalau teman-teman menanamkan saham di suatu perusahaan dan sahamnya saham biasa, maka belum tentu dapat dividen ya kalau perusahaan bagi-bagi gitu ya. Tapi untuk pemegang saham preference ini mereka pasti dapat. Jadi itulah keistimewaannya mereka, makanya harga sahamnya lebih mahal.
Seperti itu.